Shalom. Berjumpa kembali dengan saya Relly dalam program Back to the Bible. Sebelum kita lanjut, saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber yang sudah mengikuti terus channel ini. Dan bagi yang belum, silakan di-subscribe, berikan like dan komen, dan jangan lupa bagikan. Dan juga silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi pada saat saya mengupload video-video saya. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik. Menolak lupa. Judulnya adalah Pendeta penipu terbesar abad ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, seorang pendeta bisa menjadi penipu rupanya. Dan saya akan sampaikan sebuah peristiwa yang terjadi di negeri Konoha. Pendeta ini adalah seorang yang sangat terkenal yang bernama Daniel Hendrota alias Perong. Ya, kok jadi kayak kasus Vina ya? Ya bisa jadi sih, apalagi di negeri Konoha ini. Ya, namanya ini mirip dengan tokoh Alkitab yang pernah dimasukkan ke dalam lubang singa. Dan DH ini berdasarkan datanya itu tempat tanggal lahirnya itu adalah sudah pasti di negeri Konoha pada tanggal 81 Februari tahun 4791. Nah, silakan saudara-saudara hitung berapa umurnya ya. Dan pekerjaan si DH ini adalah sebagai seorang pendeta. Pendeta di sebuah organisasi yang bernama Gereja Betul Indonesia, atau disingkat GBI. Itu organisasi gerejanya. Dan selain sebagai pendeta, dia ini juga adalah ternyata sebagai founder dari sebuah perusahaan yang bernama PT Serobot Trading de Napro, yang ternyata oleh pemerintah Konoha telah dinyatakan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan ilegal. Padahal foundernya itu adalah seorang pendeta. Bisa ya? Nah, selain pendeta dan founder, dia juga ternyata punya channel YouTube yang ia terkenal. Channel YouTube rohani yang kalau saya lihat itu jumlah subscribernya itu sudah hampir mendekati 180.000. Dan kalau saya lihat itu yang diundang-undang itu adalah pendeta-pendeta senior yang terkenal, juga artis-artis dan musisi rohani yang terkenal. Jadi memang ya pendeta ini sangat terkenal sih. Nah, ternyata pendeta ini yang diduga adalah seorang penipu terlibat dalam kasus penipuan. Itu kasus yang pertama. Kasus penipuan, dan ternyata ada kasus yang lain juga, yaitu memplesetin ayat Alkitab. Sudah pendeta tapi diduga penipu, dan ayat-ayat Alkitab itu juga diplesetin. Ya, itu nggak heran, bisa ya jadi seperti itu. Dan Alkitab memang sudah berkata bahwa ada pendeta penipu. Yuk kita baca di dalam Roma pasal 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi penipuan adalah kasus yang pertama. Dan kasus yang kedua adalah memplesetin ayat Alkitab. Nah, ayat Alkitab mana yang diplesetin oleh pendeta ini? Yaitu Matius pasal 28 ayat 19. Ayat ini sangat terkenal. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah
jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, kata muridku ini diganti oleh oknum pendeta ini dengan kata sultanku. Jadi dia mengatakan ayat ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa sultanku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau mungkin di server sebelah, mungkin orang ini sudah dilaporkan dengan pidana penistaan agama, memplesetin ayat Alkitab. Dalam kasus penipuan, ini lanjut informasinya. Dalam kasus penipuan, yang menjadi korban itu diperkirakan adalah di atas 10.000 orang. Wow, sangat banyak jumlahnya, ribuan ya. Dengan kerugian yang mungkin triliun. Dan data berikutnya adalah korban yang melapor atas kasus penipuan ini adalah sekitar 3.621 orang. Dengan total kerugian itu sekitar 551,72 miliar. Wah, uangnya sangat banyak ya. Dan menariknya di sini, jadi penipunya adalah diduga seorang pendeta dan beberapa orang teman-temannya tentu, yang ternyata nama-namanya itu ada di dalam Alkitab loh. Jadi ada dalam Alkitab. Menariknya di sini ya ini, yang jadi korban juga di dalamnya itu ada pendeta. Jadi pendeta tipu pendeta, dan juga pasti ada orang Kristen di dalamnya. Karena apa? Beberapa orang saya kenal yang terkena penipuan ini. Dan di antara mereka mungkin ada yang stres, dan mungkin ada yang meninggal. Dan saya yakin korban-korban penipuan ini mengharapkan agar uang mereka itu bisa kembali. Uang yang tidak sedikit yang diambil oleh beberapa oknum ini. Dan saya melihat si oknum DH ini masih berkhotbah loh. Channel YouTube-nya tetap jalan dan berkhotbah di berbagai tempat. Ironis ya, gereja tidak mengambil tindakan. Gereja seolah-olah diam. Padahal korbannya itu sangat banyak. Nah, inilah beberapa informasi yang bisa saya bagikan tentang pendeta penipu terbesar di abad ini asal dari Konoha. Dan kalau ada yang tahu dan kenal si DH ini, atau mungkin Anda adalah jemaatnya, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan. Satu, kasus DH ini bisa saja tidak diproses oleh penegak hukum di negeri Konoha. Karena ternyata si DH ini termasuk yang dilaporkan ke polisi, tetapi belum diproses atau tidak diproses. Kalaupun ini tidak diproses, lepas dari jerat pidana di negeri ini, ingat, Anda tidak akan lepas dari pengadilan hati nurani dan pengadilan Tuhan. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, what goes around comes around. Kita tahu ini, yaitu yang menabur akan menuai. Hosea pasal 8 ayat 7 berkata bahwa yang menabur angin akan menuai badai. Anda DH yang diduga menipu banyak orang, Anda yang menabur, Anda juga yang akan menuai. Dan bukan hanya Anda yang menuai, mungkin saja istrimu, mungkin saja anak-anakmu, mungkin saja orang tuamu, atau mungkin saja mertuamu yang akan menuai perbuatan Anda. Yang menabur angin akan menuai badai. Inilah yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dan kita akan bertemu kembali di video-video menarik berikutnya. Terima kasih.